어쩌라고? 언제 그랬다고? Film Missing Woman ini menceritakan tentang bayi perempuan bernama Daeun yang berusia 13 bulan yang hilang dibawa kabur oleh pengasuhnya yang bernama Han-mei. Ibunya Daeun ini sudah berpisah dengan suaminya yang berprofesi sebagai dokter, dan mereka memiliki kesibukan masing-masing. Kedua orang tua Daeun ini memperebutkan hak asuh untuk mendapatkan Daeun. Karena ibunya ini sibuk dengan pekerjaannya, akhirnya dia menyewa pengasuh untuk mengawasi si bayi itu. Sampai pada suatu malam setelah ibunya pulang kerja, ia menyadari bahwa anak dan pengasuhnya sudah tidak ada di apartemennya. Pencarian pun dimulai, dan kita langsung masuk aja ya ke dalam alur cerita filmnya. Awal mula cerita ini menceritakan tentang ibu yang bekerja keras bernama Ji-san. Dia ini sangat sibuk melakukan pekerjaannya sampai putri kecilnya yang bernama Daeun selalu diurus, bahkan lebih dekat dengan babysitternya yang bernama Han-mei. Setiap hari, Ji-san selalu sibuk dengan pekerjaannya sampai pada saat ibunya mau berangkat kerja. Dalam cerita itu menceritakan bahwa hari itu adalah hari Kamis. Ia melihat anaknya sakit pilek dan menyuruh Han-mei membawa Daeun ke dokter saat itu juga. Namun Han-mei bilang bahwa ia mau membawa Daeun itu esok hari. Dan sebelum keluar pintu untuk berangkat kerja, si ibunya ini memberikan gaji dan kado sebagai ucapan terima kasih karena sudah menjaga anaknya. Keesokan harinya, yaitu hari Jumat pagi, mendapatkan telepon dari petugas Ki. Ia adalah seorang petugas dari pengadilan Seoul bagian barat. Ji-san pun bingung apa yang terjadi sampai pengadilan menelponnya pagi-pagi. Dan ternyata Ji-san tidak menerima telepon, pesan maupun email sebelumnya untuk pemberitahuan itu. Ji-san pun mencari surat dari pengadilan dan ketemulah surat itu di atas meja. Ternyata yang menerima adalah Han-mei. Ia tidak tahu kalau surat itu penting, makanya ia tidak memberitahu Ji-san. Jadi Ji-san dan suaminya ini sedang mengurus perebutan hak asuh Daeun. Saat itu anaknya tinggal bersama ibunya. Tapi meskipun tinggal bersama ibunya, ternyata yang selama ini mengurus anaknya adalah pengasuhnya. Sampai pada hari Jumat pagi, Ji-san mau berangkat kerja. Ia memeriksa seluruh ruangan di rumahnya, namun tidak ada orang selain dirinya. Akhirnya ia berangkat ke pengadilan dan setelah itu ia berangkat kerja. Saat sedang bekerja, Ji-san tidak konsen dengan pekerjaannya dan menelpon Han-mei karena ia memikirkan anaknya yang sejak Jumat pagi ia sadar bahwa anak beserta pengasuhnya sudah tidak ada di rumah. Setelah selesai bekerja, Ji-san pergi ke tempat di mana suaminya itu bekerja, yaitu di rumah sakit. Suaminya yang bernama Jin-hyuk berprofesi sebagai dokter di rumah sakit tersebut. Ji-san meminta agar hak asuh anaknya jatuh ke tangan dia, tapi suaminya tidak mau karena ibu dari suaminya atau neneknya si Daeun ini ingin mengurus cucunya. Dan suaminya mengatakan bahwa besok hari, yaitu hari Sabtu, neneknya akan mengambil Daeun. Dan sesampainya di rumah, Ji-san menyadari bahwa rumahnya itu tidak ada orang. Bahkan gelas yang ia pakai sejak pagi tidak ada yang membereskannya. Ji-san pun langsung menelpon Han-mei, namun tidak dijawab. Sampai saat ia keluar pintu untuk mencari anaknya, ada laki-laki misterius yang lewat. Ji-san mencari anaknya ke taman bermain dan menanyakan security yang ada di sana. Dan security itu mengatakan bahwa ia tidak melihat, namun security itu mencurigakan pengasuhnya karena bertingkah aneh. Berbagai macam cara Ji-san lakukan untuk mencari anaknya. Dari sudut pandang lain, film ini menceritakan tentang awal cerita Ji-san bertemu dengan Han-mei yang dikenalkan oleh seorang pengasuh dari tetangganya. Makanya ketika ia mencari anaknya yang hilang, ia mengunjungi rumah tetangganya untuk menanyakan pengasuhnya, bahwa pengasuh dari tetangganya itulah yang mengenalkan Han-mei pada dirinya. Sampai pada Jumat malam, Ji-san terus mencari anaknya. Ia menelpon suaminya dan menuduh ibu dari suaminya yang telah mengambil Daeun. Ternyata ibu dari suaminya itu belum mengambil Daeun. Pada saat Ji-san masuk ke kamar Han-mei, di dalam kamar itu Ji-san menemukan kartu nama suaminya. Ji-san pun bingung kenapa bisa ada kartu nama suaminya di dalam lemari Han-mei. Akhirnya Ji-san pun pergi ke kantor polisi untuk mengecek identitas pengasuhnya itu.
Setelah ia mendapatkan tempat tinggal Han Mei yang ada di kartu identitasnya, namun tidak membuahkan hasil. Keesokan harinya adalah hari Sabtu, hari di mana neneknya Dayun ini ingin mengambil cucunya. Namun, Jisan langsung kabur dari rumahnya. Sepanjang jalan ia mencari anaknya, ia selalu mendapatkan telepon dari pengadilan dan dari kantornya. Wah, benar-benar sibuk banget ya. Banyak banget nih hal-hal yang harus Jisan urus. Nah, ketika hari Sabtu pagi, ia berkunjung ke rumah sakit di mana tempat anak itu berobat. Ternyata petugas di sana mengatakan bahwa Dayun sudah datang ke sana sejak hari Kamis dan pengasuhnya meminta resep obat untuk sebulan penuh, seperti ingin berpergian jauh gitu. Wah, padahal semenjak hari Kamis itu pengasuhnya bilang bahwa hari Kamis itu dia tidak jadi berobat. Dan sepulangnya dari rumah sakit, ia melihat laki-laki misterius itu datang lagi ke tempat tinggalnya. Dan ia menanyakan apakah laki-laki tersebut mengenal Han Mei. Dan laki-laki itu menjawab, katanya dia meminjamkanku uang tapi aku tidak bisa menghubunginya. Dan akhirnya Jisun menceritakan kepada laki-laki itu bahwa Han Mei menghilang bersama Dayun dan menanyakan apakah ada tempat yang bisa ia periksa untuk menemukan anaknya. Akhirnya dia dibawa ke suatu tempat hiburan. Ternyata di sana adalah tempat Han Mei bekerja sebelum ia menjadi babysitter. Di sana Jisan dijebak dan disuruh meninggalkan nomor teleponnya dengan tujuan untuk diperas uangnya oleh laki-laki tersebut. Ternyata laki-laki itu adalah seorang mafia. Ada yang menelpon Jisun dengan mengaku-ngaku itu adalah orang yang menculik anaknya dan meminta semua uang yang dimiliki Jisun ditransfer ke orang itu. Jisun pun panik dan langsung mentransfer semua uang miliknya. Setelah itu ia ke kantor polisi untuk mengadukan bahwa anaknya hilang sejak hari Kamis. Namun neneknya Dayun ini tiba-tiba datang ke kantor polisi itu dan menuduh Jisun bahwa ini adalah suatu kesengajaan agar Jisun mendapatkan hak asuh anaknya. Padahal anaknya ini benar-benar hilang. Bahkan pengacaranya pun mencurigai Jisun karena mengulur-ngulur waktu untuk mengurus hak asuh ke persidangan. Namun Jisun terus menunda karena ia sibuk dengan urusan pekerjaan sampai akhirnya anaknya menghilang. Berbagai macam cara Jisun lakukan untuk menemukan anaknya, mulai dari memeriksa CCTV di daerah apartemennya, dan benar saja di sana ia menemukan pengasuh dan anaknya meninggalkan apartemen itu sejak Kamis pagi. Lalu ia kembali lagi ke tempat hiburan itu. Di sana ia mendapatkan informasi tentang pengasuhnya. Ternyata pengasuhnya itu menyimpan foto Dayun di sebuah foto studio yang di dalam foto itu tertera nama studio beserta tanggalnya. Akhirnya ia mengunjungi studio tersebut dan mendapatkan bukti bahwa benar anaknya pernah ke studio itu bersama pengasuhnya. Di sana Han Mei mencatat alamat tempat tinggalnya dulu. Dan akhirnya Jisun mendatangi alamat tersebut. Di sisi lain, polisi mengeluarkan surat penahanan terhadap Jisun karena ia dicurigai dengan sengaja telah mempersulit proses pengurusan hak asuh, dan polisi juga menyelidiki laki-laki misterius itu yang bernama Park Hyun Ik. Dalam perjalanan menuju rumah Han Mei, polisi menemukan lokasi di mana Jisun berada. Polisi pun langsung segera ke lokasi itu. Di sana Jisun menemukan rumah Han Mei yang telah kosong. Dan tiba-tiba ia ditegur oleh seseorang dan Jisun dibawa ke suatu tempat. Kayaknya sih itu tetangganya Han Mei. Di sana orang itu menceritakan kehidupan Han Mei. Ternyata dulu Han Mei tinggal bersama suaminya dan ibu dari suaminya itu. Nah, ibunya ini menginginkan seorang cucu. Han Mei pun akhirnya hamil dan melahirkan anak perempuan. Sampai pada suatu hari, anaknya Han Mei yang bernama Jane itu sakit dan dibawa ke rumah sakit. Tapi tiba-tiba nenek dan suaminya ini membawa pulang anak itu dan tidak dibolehkan untuk dirawat di rumah sakit. Beberapa hari setelahnya, Han Mei pun kabur bersama Jane dan membawa Jane ke rumah sakit di Seoul. Pada saat itu, polisi pun menemukan keberadaan Jisun dan langsung dibawa ke kantor polisi. Di sana ia mengatakan ke polisi bahwa ia ingin ke sebuah rumah sakit di mana tempat Han Mei membawa Jane. Saat Jisun sudah sampai ke rumah sakit bersama polisi, ia mendengar seseorang bernyanyi seperti lagu yang sering dinyanyikan oleh Han Mei kepada Dayun. Ternyata yang nyanyi adalah seorang nenek.
Di sana ia menceritakan bahwa Han Mei pernah berada di ruangan itu dan menyanyikan lagu itu untuk Jane. Namun setelah itu ada petugas yang datang ke Han Mei untuk meminta tagihan selama anaknya dirawat di rumah sakit. Namun Han Mei tidak memiliki uang. Dan akhirnya Han Mei diberi tenggangan waktu selama 1 minggu untuk melunasi biaya itu. Nah, disinilah kebingungan-kebingungan cerita pada awal mula tadi itu terjawab. Ternyata Han Mei ini sudah kenal lama dengan laki-laki misterius itu. Ia menjual salah satu organ tubuhnya ke laki-laki itu untuk mendapatkan uang agar bisa melunasi tagihan rumah sakit. Ternyata laki-laki tersebut adalah seorang penjual organ dalam manusia. Namun sebelum ia membayar rumah sakit, ia sudah diusir karena mau ada pasien baru yang masuk untuk menempati tempat tidur si Jane ini. Ternyata laki-laki tersebut telat membayar Han Mei sampai akhirnya Han Mei beserta anaknya diusir dari rumah sakit. Yang ternyata setelah diusir itu, tempat tidur yang sebelumnya menjadi tempat Jane itu akhirnya ditempati oleh Dayun. Dan ketika Han Mei keluar dari ruangan itu, perut yang bekas operasiannya itu berdarah karena terkena ujung tempat tidur. Ia meminta bantuan ke dokter, yang ternyata dokter itu adalah suaminya Jason. Namun Han Mei diacukan oleh dokter itu sampai tidak sengaja ia mencopot kartu nama dokternya dan menyimpannya di kamar. Semenjak itulah Han Mei dendam kepada Jason, dan akhirnya polisi menelusuri rumah Jason, dan di sana Jason menemukan hal yang mencurigakan sampai akhirnya ia memeriksa kulkasnya, dan di sana ada mayat bayi perempuan, yaitu Jane, anaknya Han Mei. Akhirnya polisi memanggil Park Hyun Ik untuk dimintai keterangan. Dan di sini kebenaran baru terungkap lagi. Hyun Ik mengatakan bahwa sebulan yang lalu Han Mei mendatangi Hyun Ik. Han Mei meminta Hyun Ik untuk membunuh suaminya. Dan Hyun Ik mengatakan bahwa membunuh seorang itu biayanya mahal. Dan Han Mei membayar Hyun Ik dengan cara menculik Dayun dan memeras ayahnya karena ia adalah seorang dokter. Namun Han Mei mengingkari janjinya karena sebelum Hyun Ik mendapatkan bayi itu, Han Mei sudah kabur dengan bayi itu. Makanya di awal cerita laki-laki misterius itu mengintai apartemennya Jisun terus. Di sana Hyun Ik mengatakan bahwa Han Mei meminta dibuatkan paspor anak kecil untuk pulang ke kampung halamannya bersama anaknya. Akhirnya polisi Jisun beserta suaminya langsung mendatangi pelabuhan untuk mengejar Han Mei. Dan sampailah mereka di sana dan langsung masuk ke sebuah kapal. Di sana terjadi kejar-kejaran dan benar saja Jisun melihat Han Mei bersama Dayun di sana. Sampai akhirnya Han Mei pergi ke atas kapal dan mengancam untuk lompat ke laut bersama Dayun. Namun aksinya digagalkan oleh Jisun karena ia merayu Han Mei dengan membawa selimut milik Han Mei yang mengingatkan ia terhadap anaknya. Akhirnya Han Mei pun memberikan Dayun kepada polisi, dan Han Mei bunuh diri dengan terjun ke laut. Dan akhirnya Dayun pun kembali ke pelukan ibunya. Dan film pun selesai. Oke, jadi begitu cerita dari film Missing Woman. Terima kasih sudah menonton. Jika ada saran, silahkan di komentar. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kurang atau kesalahan